Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu pada Minggu Prapaskah ketiga tahun B, tanggal 3 Maret 2024. Salam Agus CSR mengajak saudari-saudara sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing-kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati dia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta akan rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kutipan Injil Yohanes yang saya bacakan tadi, yang kita dengarkan dan renungkan hari ini, berbicara tentang rumah Tuhan, tentang kenisah bait Allah sendiri, di mana Yesus mengusir para pedagang yang menyalahgunakan rumah Tuhan, rumah doa, sebagai pasar, tempat untuk bertransaksi, tempat untuk mencari keuntungan, tempat melakukan praktek-praktek manipulatif demi memperoleh keuntungan. Terhadap tindakan Yesus ini, orang-orang Yahudi lalu bertanya, mungkin juga mereka tersinggung atas tindakan Yesus, apa hak dia mengusir? Saudari-saudara umat beriman terkasih, ada 2 jawaban mengapa Yesus mengusir para pedagang di bait Allah. Pertama, karena eksistensi rumah Allah itu sendiri, kenisah, itu adalah rumah doa. Artinya tempat perjumpaan manusia dengan Tuhan. Orang-orang Israel dengan Allah, dengan Yahweh. Kenisah adalah tempat beribadah, tempat untuk mempersembahkan korban. Dan karena itu fungsinya menjadi sangat rohani, tempat menjalin relasi dengan Tuhan, bukan tempat transaksi. Yang kedua saudara-saudari, melalui peristiwa pembersihan bait Allah ini, Yesus menunjukkan atau sekaligus menjelaskan akhir hidupnya ketika dia mengatakan, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Meskipun orang-orang Yahudi, mereka para pendengarnya kemudian protes dan mengatakan bahwa 40 tahun orang membangun kenisah, 46 tahun orang membangun kenisah ini, dan engkau mau mendirikannya kembali hanya dalam 3 hari. Mereka menangkapnya secara harfiah apa yang dikatakan Yesus. Padahal sebetulnya Yesus bicara tentang dirinya sendiri. Yaitu bahwa setelah mati, 3 hari kemudian dia bangkit.
Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa makna, apa relevansinya peristiwa pembersihan bait Allah bagi kita yang merayakan Minggu Prapaskah ketiga ini? Saudari-saudara, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, surat Paulus yang pertama, bab 6 ayat 19. Paulus mengingatkan jemaat bahwa tubuh itu adalah bait Allah. Tempat berdiamnya Roh Kudus, kenisa Roh Kudus. Karena itu seperti Yesus yang membersihkan bait Allah, kita masing-masing saudara-saudari perlu membersihkan diri kita. Perlu mentahirkan kembali diri kita sebagai bait Allah, sebagai kenisa Roh Kudus. Secara lebih dalam membersihkan hati kita, tempat Allah bertahta. Hati perlu selalu bersih atau dibersihkan sebagaimana saudara-saudari setiap hari kita senantiasa menyapu, mengepel rumah kita. Bahkan secara sangat tegas Yesus mengatakan, rombaklah, runtuhkanlah. Maka masa Prapaskah ini saudara-saudari, rasa saya sebetulnya bagi kita berarti juga menjadi masa bersih-bersih rohani, bersih-bersih rumah diri kita. Sehingga saudara-saudara, dalam konteks ini saya bisa mengatakan bahwa jika dalam hati kita, dalam hatimu, dalam rumah hatimu masih ada dendam yang tidak termaafkan, rombaklah. Jika masih ada permusuhan yang seolah-olah tiada jalan keluarnya lagi untuk berdamai, runtuhkanlah. Jika masih ada rasa iri dan dengki dalam hati yang terus dirawat, rombaklah. Jika masih ada relasi yang renggang karena satu dan lain alasan, bersihkanlah. Jika masih ada emosi dan amarah yang seringkali menonjol dalam diri kita, mudah tersinggung, gampang marah, dan sebagainya, runtuhkanlah. Jika masih ada penyalahgunaan terhadap tubuh sebagai bait Roh Kudus, rombaklah. Jika masih terus terjadi desakralisasi terhadap tubuh, rombaklah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, masa Prapaskah, masa bersih-bersih kenisa rohani kita, tubuh kita, diri kita, hati kita. Semua yang perlu dirombak itu tertuang dalam 10 perintah Allah, sebagaimana kita dengarkan di dalam bacaan pertama hari ini saudara-saudari. Dalam Dekalog 10 perintah yang disampaikan Tuhan melalui Musa. Semua perintah itu dimulai dengan jangan, imperatif jangan, jangan ini, jangan itu, dan sebagainya. Mari kita renungkan, mari kita introspeksi dalam poin mana kita masih mungkin terganggu, atau masih terjebak, atau masih sering menjadi kebiasaan. Rombaklah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Allah pasti membantu kita mendirikan rumah yang baru, yakni tubuh yang baru, hati yang baru, hati yang bersih, yang layak untuk tempat Tuhan bersemayam. Maka mari saudara-saudari, kita maknai firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki, memperbaharui relasi dengan Tuhan. Segala sesuatu yang bersifat transaksional, manipulatif, baik dalam praktek hidup nyata, dalam kaitannya dengan rumah Tuhan, maupun dalam kaitan dengan tubuh sebagai kenisa tempat Allah bertahta, mari kita beri perhatian untuk diperbaharui, sehingga seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada awal masa Prapaskah ini,
koyakan hatimu dan jangan pakaianmu menjadi suatu peneguhan bagi kita untuk bersih-bersih rohani. Selamat merayakan Ekaristi, Prapaskah ketiga ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan meneguhkan kita dalam usaha untuk membarui diri, menciptakan, mengkondisikan hati diri kita sebagai kenisa yang layak dan pantas untuk Tuhan bertahta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan dan memperbaharui hidup kami melalui sabda-Mu yang kami dengar dan renungkan. Kuasailah hidup kami, kuasailah roh kami, agar hidup kami, agar diri, hati, dan tubuh kami senantiasa merupakan tempat yang layak dan pantas bagimu untuk bertahta. Tempat yang layak bagimu untuk membangun relasi antara kami dengan dirimu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.